Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas tentang amalan-amalan yang dapat meningkatkan rezeki kita dan keuangan kita. Baik sahabat-sahabat, ini banyak sekali komentar-komentar yang saya bacakan. Mungkin tidak bisa dibacakan satu persatu ya. Memang banyak yang mengatakan sudah dapat hasil, ada juga yang masih mengamalkan tapi belum ada hasilnya. Bahkan ada yang marah-marah juga ke saya karena sudah mengamalkan istighfar katanya bertahun-tahun tapi tidak ada hasilnya. Ada menganggap kalau saya ini menipu secara konten gitu. Ya, semua yang saya ceritakan di YouTube ini semuanya berasal dari pengalaman pribadi saya. Jadi bukan berdasarkan cerita orang lain atau dari teks-teks ya, atau dari buku-buku atau dari ucapan orang lain, tapi itu berdasarkan pengalaman saya. Ya, saya mengamalkan ya berdasarkan sumber juga dari Al-Quran dan juga dari beberapa guru-guru saya. Nah, ini permasalahannya, banyak orang yang sudah mengamalkan tapi tidak ada hasil. Harus kita cek dulu, jangan-jangan bukan masalah amalnya, tapi ini ada permasalahan di orang tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas tentang masalah keuangan. Bagaimana kita meningkatkan level keuangan dengan doa, dengan zikir, tapi juga dengan mengubah faktor-faktor non teknis ya yang ada di diri kita. Kalau faktor teknis itu seperti misalnya bekerja ya bekerja lalu berdagang, itu faktor teknis lah. Marketing segala macamnya, kedisiplinan, itu semua faktor teknis. Tapi yang di konten YouTube ini akan membahas khusus faktor non teknis. Lalu apa saja yang menyebabkan seseorang itu bisa cepat naik level keuangannya dan juga menyebabkan seseorang itu tidak naik-naik. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya juga pernah mengamalkan sekian ratus ribu tapi ternyata tidak ada hasil ya. Malah saya makin gelisah, makin mengalami kecemasan dalam hal keuangan. Itu pernah mengalami itu. Dan juga saya juga pernah yang mengamalkan kemudian ada hasilnya. Nah, berdasarkan pengalaman saya ini akan saya share kepada sahabat-sahabat apa sih faktor yang menyebabkan kok jadi lambat, kok jadi sulit padahal sudah beramal itu. Nah, faktor yang pertama sekali itu adalah karena kita ini masih takut. Jadi kita takut untuk meminta sesuatu yang besar atau uang yang besar. Jadi kita masih ragu karena mungkin karena kita terbiasa dengan uang kecil ya. Jadi kita tidak berani berdoa kepada sesuatu yang besar. Misalnya kita hanya punya uang jutaan ya atau ratusan ribu ya. Kita untuk berdoa minta 10 miliar itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan atau sesuatu hal yang takut stres, takut nggak dijabah, takut lama. Nah, ini masalahnya di situ. Jadi kita menjadi tidak akrab dengan yang namanya uang. Karena kita menganggap uang itu sesuatu yang sulit dijangkau. Padahal kalau kita punya iman, kita harus yakin bahwa uang itu bisa kita jangkau. Dengan apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Jadi kita harus yakin dulu bahwa kita ini bisa mendapatkan uang yang besar dan jangan takut untuk meminta sesuatu yang besar. Jadi jangan takut kita berdoa yang besar. Ya, saya dulu juga berlatar belakang keluarga yang tidak kaya-kaya amat ya, tapi bisa dibilang yang sangat sederhana. Kemudian dengan izin Allah ya terjadi perubahan ekonomi yang sangat drastis ya, karena ya gimana ya, orang yang namanya suka berhayal itu kan gratis. Ketika saya berhayal ya urusan saya dengan Allah gitu. Ya, kita berhayal walaupun banyak yang bilang jangan hayal tinggi-tinggi nanti depresi. Ya kita berhayal saja, lalu kita berdoa saja. Soal nanti diijabahnya kapan kita tidak usah pikirkan. Yang penting kita jangan takut untuk meminta sesuatu yang besar. Tidak usah takut, saya ingin punya mobil mewah, saya ingin punya rumah yang mewah, saya ingin punya uang yang banyak di brankas ya, rekening saya terisi uang sekian ratus juta, itu tidak usah takut.
minta saja. Yang kedua, kita jangan suka mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak, mohon maaf ya, orang-orang yang tingkat kecemasannya tinggi ya, tingkat paniknya tinggi itu biasanya suka mendikte Allah ya. Ini banyak teman-teman saya nih yang baru-baru belajar agama, yang baru-baru belajar tarekat ya. Mereka suka dikte Allah itu. Jadi pengen Allah itu menetapkan sesuatu di hidupnya itu sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan waktunya dia, sesuai dengan kriteria dia. Nah, ini masalah di situ. Jadi tugas kita adalah minta saja, boleh secara spesifik boleh, tapi soal itu dikasihnya kapan, ya, itu tidak usah dipikirkan. Ya, tidak usah dipikirkan, tidak usah ditagih-tagih gitu. Jadi jangan didikte-dikte Allah. Ya Allah, kalau bisa tahun depan, kalau bisa 3 bulan lagi, kalau bisa 2 bulan lagi. Ini banyak sekali nih. Kira-kira berapa bulan lagi nih? Kira-kira berapa minggu lagi nih gitu. Ya Allah, kalau mau misalnya hari itu juga bisa. Tapi kan kembali lagi dilihat tingkat kesiapan seseorang. Dan Allah itu lebih tahu. Ambil contoh misalnya, kita secara emosional ini belum siap ya untuk menikah misalnya. Lalu minta terus jodoh, akhirnya menikah, dan terus terjadi percekcokan rumah tangga. Akhirnya berujung pada perceraian. Nah, artinya kan kembali lagi, sebenarnya belum siap nih, tapi dikasih gitu. Atau misalnya kita nggak ngerti namanya cara mengelola uang, caranya investasi, tidak mengerti caranya bagaimana ini uang sebagian buat kebutuhan apa itu segala macamnya, kita tidak mengerti, lalu kita dikasih uang yang sekali besar, akhirnya beli mobil aja lah, jalan-jalan deh, atau kita investasi di investasi bodong ya, akhirnya kena tipu, uangnya hilang dengan sangat cepat. Itu banyak teman-teman saya yang begitu, kayaknya cepat, jatuhnya juga cepat gitu. Malah terlilit hutang, ada yang sampai dikejar-kejar polisi ya, dikejar-kejar debt collector. Kenapa? Karena kayaknya ingin cepat ya, akhirnya hasilnya juga jatuhnya cepat. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar siap, dan cara siapnya hanya Allah yang tahu. Jadi kita minta rezeki yang besar, pasti dikasih insya Allah, tapi dengan waktu yang ditentukan Allah, dan Allah itu tahu kapasitas kita, kapan waktunya kita siap menerima itu. Jangan kita mendikte, saya udah siap kok sekarang. Nah, ini pengalaman juga nih. Misalnya dulu zaman saya muda ya, jadi ada teman saya ini ingin bisa melihat makhluk halus ya. Saya bilang, buat apa melihat makhluk halus? Ya saya pengen bisa tuh kayak paranormal ya, membaca pikiran, melihat makhluk halus gitu ya. Emangnya udah siap secara mental? Siap. Dia akhirnya tiap hari zikir, berdoa. Nah, singkat cerita dia lagi parkir lagi parkir motor di garasi, tiba-tiba muncul sosok putih di sebelah dia, dan dia melihat wujud itu. Langsung dia kaget, sakit lah selama 1 minggu, dan dia bilang, wah wujudnya serem gitu, gua nggak berani lagi melihat begitu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya Allah itu juga tahu takarannya, sebenarnya kamu tuh nggak siap, tapi karena kamu ngotot ya, dikasih aja sebentar tuh, akhirnya langsung jatuh gitu. Banyak juga teman saya yang karirnya masih muda sudah naik ya, dikasih kekayaan tapi tidak siap, akhirnya digunakan untuk kemaksiatan, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, akhirnya mudah gampang investasi, tapi investasi yang tidak jelas, akhirnya kena tipu. Artinya belum siap tuh secara mental, keuangan, keilmuan. Nah, kita Allah tidak kasih. Maka kalau kita ingin minta kekayaan, kita juga harus persiapan, punya kesiapan. Belajar tuh caranya namanya mengelola uang, belajar namanya investasi ya. Banyak baca buku-buku aja, pengalaman-pengalaman orang kaya. Sehingga ketika kita dapat uang, ya kita tidak mudah untuk menghambur-hamburkan dengan secara percuma gitu, sehingga tidak ada hasilnya, uang itu menguap saja. Itu ya, yang pertama, jangan takut untuk meminta besar. Yang kedua, persiapkan diri. Jadi jangan sekedar berdoa tapi persiapkan diri. Yang ketiga, kalau sudah minta besar, sudah mempersiapkan diri tapi nggak dikasih juga,
berarti itu yang terbaik buat kita, ya. Maksudnya begini, misalnya eh, contohnya seperti Sa'labah, ya. Sa'labah, seorang sahabat Nabi yang beliau minta didoakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang kaya. Dikasihlah kekayaan oleh Allah, di mana ternaknya itu seperti melahirkan seperti ulat tuh sekali banyak gitu, sehingga kambingnya itu sampai memenuhi satu kampung. Nah, tapi secara mental, ya, atau secara kolbu, dia belum siap untuk menjadi orang kaya. Akhirnya ketika dimintain zakat, dia tidak terima. Ini namanya perampokan, ya, karena diminta zakat itu besar sekali. Ya, karena kan disesuaikan dengan jumlah kambingnya. Akhirnya dia menolak memberikan zakat kepada Rasulullah. Yang kedua, dia tidak lagi sering muncul ke majelis, tidak sering lagi sholat berjamaah bersama Rasulullah. Jadi sibuk dengan kambing-kambingnya. Artinya ketakwaannya turun setelah dia kaya. Maka Rasulullah sudah bilang sebelumnya, sebenarnya kamu miskin itu lebih baik buat kamu dibanding kamu kaya raya. Nah, kita harus siapkan dulu diri kita. Kita sudah bisa istiqomah belum? Jangan-jangan kalau kita kaya, kita malah semakin jauh dari Allah gitu. Semakin kita lupa dengan Allah. Kita sibuk dengan urusan duniawi sampai melupakan akhirat. Artinya kita belum siap. Nah, Allah juga tahu nih orang belum siap. Maka dari itu tetap kita berprasangka baik pada Allah. Jangan takut kita meminta besar gitu. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Terus meminta yang sebesar-besarnya sambil mempersiapkan diri kita dan juga meningkatkan keimanan kita. Jangan sampai kalau kita tiba-tiba kaya, lalu kita menjadi tidak taat lagi kepada Allah. Menjadi kita lupa, menjadi kita kufur nikmat gitu. Ya. Nah, itu seperti itu. Itu salah satu masukan dari saya. Jadi kalau misalnya masih lambat, setahun belum dapat, 2 tahun belum dapat, Allah itu tahu kapan waktu yang tepat. Karena kita meminta harta, meminta rezeki dengan amalan-amalan yang Allah cintai. Allah akan mencintai kita, maka Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan kesiapan diri kita. Tidak mungkin kita diberikan harta, tapi justru membuat kita jadi masuk neraka. Kita diberikan harta, kekayaan, membuat kita menjadi jatuh di dunia, atau membuat kita menjadi jauh dari Allah. Allah tidak mau begitu. Jadi kita harus persiapkan diri kita. Insya Allah kekayaan itu akan cepat. Jadi tidak usah nunggu lama-lama, mulai dari sekarang tuh. Ya, minta yang sebesar-besarnya. Yang kedua, langsung kita persiapkan bagaimana cara mengelola keuangan tersebut. Bayangkan uang itu sebentar lagi datang. Jadi kita tahu nih, wah, saya kalau dapat uang nanti bisnis ini, sebagian saya tabung, sebagian saya investasikan, sebagian saya sedekahkan, saya akan bantu keluarga saya yang ini. Nah, itu sudah kita persiapkan. Dan juga kalau misalnya saya dapat kekayaan, uang yang banyak, saya akan sedekah karena anak yatim yang ada di sekitar rumah saya. Saya akan menyumbang ke masjid, ya. Mungkin masjid saya masih kekurangan kerannya, ya, masih kekurangan tempat wudhu, masih kekurangan karpet, itu akan saya sumbang gitu. Nah, kalau kita sudah punya niat-niat begitu, insya Allah tuh lebih cepat sampainya kepada kita kekayaan tersebut. Tapi kalau kita masih belum ada bayangan nih kalau kita kaya mau ngapain, ya biasanya Allah itu kekayaan itu agak lama nyampainya gitu. Jadi terus beramal, baca istighfar sebanyak-banyaknya, sholawat sebanyak-banyaknya, insya Allah kalau kita siap, rezeki yang besar akan hadir pada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.